Oke, jadi di video kali ini gue pengen kasih saran buat kalian ya, para pengusaha atau yang pertama kali baru mau rekrut karyawan. Ini idenya gue dapat dari kalian sebenarnya. Ini dari Rahul Rel 01 ya. Ditanya, kok saya pertama kali mau rekrut karyawan, tolong kasih saran pakai video. Jadi video ini gue bakal dedikasiin buat lu karena menurut gue pertanyaannya bagus dan gue juga ngalamin problem yang sama pas ngerekrut karyawan pertama gue. Jadi sini gue bakal share yang praktikal ya dan yang gue lakuin pribadi. Mungkin di sini kalian ada yang nanya, apa sih kredibilitas lu dalam ngerekrut karyawan? Lu siapa sih ibaratnya? Mungkin dalam pengalaman gue udah pernah punya perusahaan yang ratusan karyawan dan turnover karyawan gue mungkin pernah interview ya. Ini gue nggak lebay, mungkin 800 sampai 1000 orang gue pernah interview di umur 22 tahun. Dari across different business gue dan total karyawan gue udah nyampe ratusan. Jadi gue udah sering deal sama karyawan, masuk, keluar, ganti, lihat yang jelek kayak gimana, lihat yang bagus kayak gimana. Tapi gue bakal ngajarin lo, ini trik anak jalanan ya. Jadi ini nggak mungkin lo temuin modulnya mungkin di consulting lah, di mana, enggak. Ini trik yang gue lakukan pribadi dan yang gue praktekkan sendiri di dalam semua perusahaan gue. Caranya sama dan ini format yang gue pakai. Lu nggak perlu bayar seminar untuk ikut kelas bisnis ya. Lu nggak perlu bayar seminar coaching workshop, ini gue kasih gratis ke kalian di sini. Masalah utama lu sebagai seorang pengusaha yang baru ya, sebenarnya adalah lu nggak tahu ya apa yang lu nggak tahu. Jadi kalau lu langsung baca buku bisnis yang terlalu detail atau buku manajemen yang terlalu detail, lu akan bingung. Karena di sana akan diajarin, contohnya ya, lu buka buku bisnis nih, gimana caranya first hire. Dia akan cari bilang, your first hire itu has to be the best gitu. Harus jadi chief operating officer lu untuk bisa ngerjain semuanya. Jadi tangan kanan lu yang bisa bantu semuanya. Karena first hire itu paling important dan itu key hire. Salah ya. Di jalanan nggak seperti itu. Itu kalau lu mungkin advice ke perusahaan TBK ya boleh kayak gitu. Tapi di sini kalau kita ngomong perusahaan yang masih kecil ya, kalian anak kuliahan, bahkan masih sekolah atau yang baru lulus mau ngerjain bisnis, mau jualan ayam bakar kayak mau jualan apa. That's not how lu bikin bisnis. Karena first hire lu akan selalu almost, kecuali lu hoki, adalah mistake. Hire pertama lu, karyawan pertama lu mungkin itu adalah kesalahan. Tapi gue akan coba dari ilmu yang gue punya dan pengalaman yang gue punya untuk meminimalisir kesalahan itu. Sebenarnya kalian juga mungkin kalian bakal fucked up gitu pertama kali hire karyawan. Bahkan setelah nonton video ini. Tapi it's okay, itu part of learning. Karena gue selalu bilang bisnis itu by doing ya. Jadi kita walk the talk, kita sambil lakuin sambil coba. Nggak bisa diajarin semua di depan, tapi kalian sambil lakuin sambil coba. Jadi gue harap lu yang komen itu abis nonton video gue, lu coba. Mau lu salah atau nggak masalah, bisa diulang terus. Ibarat kalau misalnya kita jalan bareng nih, gue kasih tahu kalian, oke ini lobangnya ada di sini gitu. Jadi karena gue udah pernah jatuh ke lobang itu. Jadi biar kalian nggak jatuh ke lobang yang sama, gue kasih kalian saran untuk jangan jatuh ke lobang yang sama kayak gue. Oke, gue akan bikin formatnya sedikit berbeda karena kalian mungkin bosan lihat gue duduk, jadi kita akan berubah. Oke, yang gue bakal ajarin di sini adalah, ini adalah yang gue praktekin sendiri. Gue tahu ini kalian lihat papan tulisnya agak sedikit miring ya, karena gue yang rakit sendiri, jadi ya udahlah. Demi lu semua. Nah, oke, ini jadi kita akan pura-pura kita bareng-bareng untuk bikin perusahaan bareng, yaitu namanya perusahaan kopi 80.000 company ya. Kopi 80.000 company. Ini ada gambarnya ya. Ini gambar terbaik yang gue bisa bikin. Jadi ini kira-kira tokonya ini biar kalian ada gambaran. Nah, di dalam sebuah company structure itu biasanya ada yang namanya struktur organisasi ya. Ini gue selalu aplikasiin di setiap perusahaan gue. Ini gue kasih contohnya. Dari pertama, ya pasti paling tinggi itu ada di atas ada CEO-nya. Dari CEO, gue kan bahas yang operasional dulu, yaitu CEO. Karena kita punya toko kopi. Di toko kopi kita, itu kita punya satu divisi yang ngurus toko retailnya kan. Yang divisi kita harus ada. Itu bisa terdiri dari store manager sama ada krunya, store crew. Lalu let's say kopi kita lumayan advance. Kita nggak mau kayak kopi-kopi yang murahan. Kita misalnya mau bikin kayak Common Grounds kayaknya. Jadi kita harus punya warehouse-nya sendiri untuk punya kopinya sendiri. Kalau kita mau bikin black coffee kayak dari Panama, kita harus punya warehouse sendiri. Let's say kita akan punya warehouse ya. Jadi di warehouse-nya, ini anggap ini logistik juga. Kita harus punya manajer, kita punya area head, kita punya krunya. Lu telan dulu. Buat yang masih pusing nih, telan dulu. Lalu ada marketing. Yang kan harus ada yang ngurus ads-nya, Instagram-nya, atau nggak tahu tebar brosur, itu sales sih. Tapi harus ada yang marketing divisinya. Ini jadi sebenarnya banyak ya. Masih ada purchasing order segala macam, tapi gua akan simplify yang paling simple untuk contoh untuk kalian. Di marketing ini ada manajer, ada staff. Nah, di sini ada HR. HR itu apa? Untuk recruiting karyawan ya. Ini untuk training officer. Jadi maksudnya HR itu fungsinya apa? Misalnya nih, kita mau hire barista baru. Itu harus di training. Oh, gini loh cara bikin manual brew, cara bikin V60 itu kayak gini. Kalau mau Japanese drip tuh kayak gini, gitu. Harus ada training officer ya di sini. Jadi itu fungsinya HR dan kita bisa interview untuk calon baristanya. Tapi gue ngerti maksud lu, karena kan lu bilangnya karyawan pertama. Tapi apa hubungannya sama semua nih? Nanti akan nyambung. Di sini ada financial-nya. Jadi ada Chief Financial Officer. Kenapa marketing gue bawa sini? Karena ini masih bisnis kopi. Dan ini yang akan gue bikin kalau misalnya gue beneran bikin bisnis kopi.
Nah di CFO ini tanggung jawabnya biasanya paling simpel ada 3. Yang pertama ada auditing. Di auditing itu biasanya ada orang yang audit cash sama audit inventory-nya. Ada juga dia tanggung jawabnya sebagai accountant ya. Jadi dia jadi accounting dan itu biasanya ngurus payroll. Ada juga di tax ya, karena pajak ya, PPN 11%. Itu harus comply ke pemerintah. Jadi compliance, tax sama compliance. Jadi kira-kira untuk bikin toko kopi ya, kedai kopi kayak gini, kedai kopi 80.000 gua, ini struktur yang harus kalian punya. Nah pertanyaannya hire yang mana dulu pertama? Kita misalnya mau bikin ini, lu bisa formatnya lain ya, lu bisa misalnya mau dagang online, lu mau yang apapun, lu bisa bikin kayak gini ya, mungkin lebih simple dari ini. Tapi gue kasih yang di tengah-tengah, karena kalau yang terlalu simple nanti banyak yang nggak bisa relate. Gue tahu beberapa followers gue, ada yang udah punya bisnis, bahkan misalnya 10 karyawan sampai 20 karyawan. Jadi biar semuanya bisa menikmati ilmu yang sama. Nah gimana caranya first hire? Kalau misalnya lu diajarin sama business coach, seminar, mereka akan ajarin dari sini ya. Banyak kan tuh dari sini, dari CEO dulu. Kenapa? Karena first hire lu adalah tangan kanan lu, karena katanya jenderal lu yang ngurus semuanya. Tapi gue punya tesis bahwa itu salah. Untuk kita mulai yang kecil, kecuali misalnya lu udah punya koneksi banyak, bisnis lu udah banyak, udah gede. Tapi lu kalau mulai dari nol, lu harus ngerti kita akan geser ke skala ini ya. Jadi kalau kalian bingung kenapa ini ada kayak gini, ini adalah lapangan bola atau basket, bola sih bukan basket ya. Nanti gue akan jelasin fungsinya apa. Ini biar gampang kalian pahamin. Nah di sini ini gue akan kasih beberapa tugas ya, ibarat beberapa divisi. Yang pertama admin, ya itu administratif bla bla bla. Yang kedua adalah divisi marketing. Karena ini toko kopi harusnya sales tuh nggak ada ya. Kita marketing aja. Tapi kalau misalnya lu bisnis lu sesuaiin, misalnya lu ada bisnis yang lain gitu, lu bengkel bisa ada sales, silahkan. Ada HR, ada jaga toko. Jaga toko tuh artinya ini ya, yang toko retail nih. Jaga toko tuh toko retail. Finance staff tuh artinya di CFO sini. Sama yang terakhir gudang ya. Nah sekarang dari sini gue pengen kalian pikir dalam skala waktu dan duit. Ini gue tulis dia ke atas nih. Lu baca ya. Lu lihat sini. Fungsi dari sebuah karyawan adalah hemat waktu pakai titik. Nggak ada yang lain. Fungsi karyawan di hidup lu adalah untuk hemat waktu lu. Jadi lu cari nih ya. Dalam skala ini, mana yang paling buang waktu lu dan paling nggak ngasilin duit. Oke, admin ini kayaknya ini buang waktu nih admin. Buang waktu dan gue kalau jadi admin gue balas-balesin gitu. Gue ngepostin Instagram gitu. Itu waktu paling banyak yang gue buang. Itu akan gue hilangin pertama. Nah di sini jaga toko. Apakah lu gue akan jadi koko-koko Cina yang jaga-jaga toko kopi gue terus? Enggak kan? Gue mau bikin ini jadi bisnis yang legit. Jadi jaga toko ini akan gue eliminasi juga. Ya. Finance. Mungkin dari seberapa dari kalian. Finance itu ada yang jago di finance, ada yang nggak jago. Ya. Ada gudang. Gudang juga akan gue eliminasi secepat mungkin. Gue nggak mau ngurusin gudang. Jadi it comes to HR karena gue mau make sure gue dapat barista yang paling baik. Tapi lu mulai get the point di sini. Yang lu mau eliminasi pertama yang mana? Itu yang lu hire. Jadi yang lu hire pertama kuncinya adalah biasanya admin kuncinya. Admin dan biasanya jack of all trades. Dia bisa admin, dia bisa dikit-dikit marketing, dia bisa dikit-dikit semuanya. Ya kan kayak kalian semua di sini di belakang-belakang kamera tuh jack of all trades kan? Lu bisa macam-macam kan? Ya itu. Jadi admin ini pertama lu hire. Contoh lu punya bisnis media, editing itu harus pertama lu outsource. Lu punya bisnis media untuk bikin konten Instagram. Pertama yang lu outsource adalah yang bikin kontennya dan yang bikin editingnya. Dan yang postingnya ini paling nggak berguna intinya. Jadi kalau admin ini lu bisa beresin, lu beresin pertama, itu yang pertama. Kedua, for most people biasanya yang finance dulu. Jadi kalian biasanya nggak bisa kelarin yang jaga toko. Percayalah, kalian bakal bisnis pertama, ini nggak realistis buat langsung action jaga toko. Probably lu akan kerjain ini. Ya. Jadi yang let's say lu outsource adalah finance staff. Tapi lu nggak akan dapet CFO level. Lu pasti dapet yang sampah yang baru lulusan kuliah biasanya. Kalau baru pertama bikin bisnis. Which gue dulu juga kayak gitu. Gue cuma cari accountant yang baru ngerti bisnis. Jadi nggak ada tuh namanya auditing cash, audit inventory. Mungkin kalau gue mulai ulang sekarang, gue bisa kerjain semua ini sendiri karena gue ngerti. Tapi kan gue nggak punya duitnya buat gaji ya. Jadi ini nggak mungkin yang gue outsource pertama. Gue kan pertama ini gue coba pelajarin ya. Nah dari sini lu bisa lihat nih. Yang lu bisa outsource itu yang mana. Admin pertama ya, kita lihat habis itu kita mau outsource finance juga. Cari accountant yang murah. Gudang kita mau coba outsource juga. Tapi for the sake of this video gue akan simplify. Kita anggaplah gudang nggak ada ya. Karena ini agak ribet. Logistik dan masnya agak ribet. Anggap cuma 3 lah biar kalian lebih simpel lagi. Nah jadi gue akan konsepin berdasarkan uang dan waktu. Contoh, marketing ini makes money, ya. Marketing itu makes money. Jaga toko sebenarnya makes money. A good service di toko kopi, a good employee, a good service, barista dengan senyuman, itu makes money, ya. Ngatur line biar nggak sedikit terlalu panjang, nggak terlalu pendek, itu makes money. Jadi akan gue pegang juga sebenarnya. HR gue akan pegang juga, ya. Jadi lu bisa lihat di sini. Jadi lu kenapa gue bikin lapangan ini, ya? Anggaplah ini defense, ya. Ini offense, biar kalian ngerti. Bisnis itu juga sama. Karyawan fungsinya adalah hemat waktu. Offense di bisnis apa? Nyari duit, ya.
Jadi admin itu masuknya di defense nih. Admin masuknya di sini. Finance staff itu masuknya di defense. Dan gudang itu masuknya di defense. Ya, jadi di sini ya, mereka di sini gitu. Ini bukan formasi serang bola ya. Ini gue cuman kasih contoh biar kalian ngerti. Marketing, ini makes money. Offense, nyerang. HR kayak gue bilang ini makes money, ini nyerang. Jadi ini nyerang. Nah, lu lihat gak sih? Yang ini nyerang, yang ini defense. Di bisnis, lu hire ini dulu. Formatnya bisa beda, karena ini bisnis gue. Tapi kalau bisnis lu, terserah lu. Nah, defense-nya di bisnis lu tuh apa? Apakah administratif? Apakah yang lain? Apakah ngurus finance, accounting? Apa yang jaga kandang ibaratnya? Jaga kandang ini lu bisa outsource pertama, ya. Setelah jaga kandang lu outsource, baru lu bisa naik level lain. Jadi kuncinya dari structure ini adalah gini. Lu bikin persis kayak gini, ya. Tapi di bisnis lu mau itu satu-satu terserah, mau itu sedikit. Tapi lo kan ada ini. CEO-nya siapa? Timothy. Oke, kita baru mulai kan? Kita baru mulai. CEO-nya Timothy, T, gua T. CFO-nya T, ya kan? Auditnya T semua nih. Ini semua T, ya kan? T. Ini semua T. One man show kan? CEO, Chief Everything Officer, gue semuanya. Stepnya, lihat dari sini, skalanya. Defense siapa? Oke, defense admin. Oke, admin siapa nih? Admin marketing. Misalnya ada admin nih. Ada A, admin. Nah, caranya lagi gimana? Lu sikat dia. Nah, lu sikat dia. Kan tadi T kan? Semua ini T. Jadi anggap semuanya ini T. Ini semuanya lu. Misal lu namanya Budi. Semua ini Budi yang ngerjain. Tapi begitu lu udah lihat ini, jadi di defense, lu mulai hire di sini. T-nya ubah jadi orang lain. Misalnya jadi siapa nama orang? Misalnya siapa? Agus gitu. Agus. Nah, staffnya Agus nih. Kutus ya Agus ini. Nah, T yang pertama udah keganti. Udah ada Agus di sini, defense lu udah hilang satu. Lu punya waktu lebih luang gitu ya. Jadi sebenarnya ini kayak piramida nih. Kalau lihat sini, ini gua gambarnya di sini lah. Gua hapus bentar ya. Ini gua coba hapus. Nah, oke. Tenang, gua nggak jolin lo MLM. Tapi di sini yang gua ajarin adalah, let's say ini paling penting nih, CEO, C-level ya. Ini C-level. Di bawah ini manager, paling bawah tuh admin misalnya. Nah, apa yang lu lakukan dengan ini? Admin itu paling banyak makan waktu lu dan uangnya paling sedikit, makanya paling bawah. Yang lu harusnya adalah di sini, ini level decision making namanya. Jadi, kuncinya adalah lu ganti semua yang paling bawah dengan orang lain. Dari T ini jadi si cewek siapa namanya cewek? Saya Jesselyn gitu. Ini jadi Brenda gitu kan. Ini jadi siapa gitu, ya. Jadi, gua gak bisa kasih nama orang banyak gitu. Gue juga jujur gua gak tahu nama-nama orang. Jadi intinya lu ganti dari Timothy dari bawah semuanya, dari skala ini ya, skala piramida ini jadi orang lain gitu ya. Nah, kuncinya adalah lu ganti dari Timothy semua sampai ini digantiin orang lain kan. Timothy ini sampai diganti CEO yang legit, sampai diganti CFO legit, sampai Timothy cuman di sini. Kalau lu udah kerjain yang di sini, misalnya kayak gue sekarang, gue tuh cuman ya, tidak, atau lu pikir sendiri dan mulai dikasih saham ke orang lain. Gue udah gak level kayak mau kerjain yang perintilan, enggak, gue gak mau. Gue cuman, lu kerjain ini. Decision maker. Level di atasnya adalah, kopinya misalnya udah mau TBK nih, gue keluar ke atas. Jadi pemegang saham. CEO-nya udah punya sendiri, udah ada yang bikin decision maker sendiri. Cuman gue gak ngajarin kalian buat begitu ya, nanti. Intinya adalah, lu mau di level, gak apa-apa di CEO, gak apa-apa di CFO, tapi level lu adalah decision maker, bukan operational lagi. Lu bikin kalau di kopi nih, barista kopi yang konsisten, kopi yang sama, kopi yang enak terus setiap kali. Ya, jadi itu game-nya adalah gimana caranya kalian bisa bikin hal ini, semua structure yang gue bahas tadi itu diganti sama orang lain. Tapi gantinya berdasarkan apa? Berdasarkan ini. Mungkin ini video yang sedikit lumayan panjang untuk bahas cuman pertanyaan. Jadi jawaban gue sebenarnya hire admin yang bisa ngerjain banyak. Jadi selalu lihat skala ini. Skala uang sama skala waktu ya. Ibaratnya lu tuh di mana? Kalau misal admin, uang sama waktu itu waktu di sini nih, admin ya. Waktu paling banyak, uangnya nggak ada. Kalau misalnya nih, waktunya banyak, uangnya ada, ini jaga toko ya. Waktunya banyak, uangnya bisa dikit, marketing. Nah, ini lu fokus di sini. Jadi lu fokusnya di marketing, lu serang terus bisnisnya. Lu jaga toko sama marketing fokusnya ya. Kalau waktu sedikit nggak dapat uang, itu juga nggak perlu. Misalnya lu jago banget nih HR untuk nge-interview. Gak usah fokus di situ ya. Yang penting adalah dua ini. Nah, gue ada satu trik untuk interview orang. Jadi ya gue tahu banyak yang udah punya modul interview. Lu bisa cari di luar sana, banyak orang lebih pintar dari gue. Tapi ini satu trik question yang selalu gue tanyain setiap kali gue interview. Dan itu ternyata hampir bener ya. Setelah gue interview 800 sampai 1000 orang, yang gue terima, yang jawab pertanyaan gue bener, itu biasanya orang yang paling kerja keras. Jawabannya adalah ini. Gue suka tanya, setiap interview gue, karyawan apapun, divisi apapun, level apapun, gue selalu tanya, lu pilih mana? Kerja keras apa kerja pinter? Bener gak? Gue tanya itu. Bener. Tuh, semua gue tanya itu. Bahkan videografer pun gue tanya, kenapa? Karena yang jawab kerja pinter adalah orang yang goblok. Yang gue terima adalah yang jawabnya kerja keras. You know why? Karena yang jawab kerja pinter itu cuma so pinter. Dia gak beneran pinter. Itu orang malas. Justru yang pinter
dia kerja keras, ya. Jadi gue selalu cari orang yang jawab kerja keras, bukan kerja pintar. Dan biasanya yang jawab kerja pintar jadi ujung-ujungnya jadi pemalas di perusahaan. Kuncinya adalah cari karyawan yang memang mau kasih 110% ke lu. Gue gak akan bullshit kayak cara sortir karyawan. Karena you'll make the mistake. Akan sampai di level dimana lu punya gut feeling. Oke, lu hire misalnya gue ngambil VP dari edtech company nih. Gue tanyain series of questions, interview. Oh, dia tuh stylenya begini, kayaknya cocok sama gue. Dia tuh kuat di operasional, dia kuat sini. Itu akan di-build over time, jadi itu gut feeling juga. Tapi yang kalian harus ngerti adalah kalau di hiring adalah satu karakternya. Dia mau kerja atau enggak. Yang kerja sama gue itu nggak ada orang yang malas-malasan. Jam 2 telepon angkat nggak? Angkat. Nggak ada orang malas-malasan kerja sama gue. Kita punya share the same vision. Fungsinya jadi CEO adalah kita jadi decision maker yang bisa bawa visi kita ke dalam karyawan. Itu adalah leader yang sesungguhnya. Jadi lu harus bikin culture-nya. Culture-nya tuh lu mau di perusahaan visinya satu. Jadi gue harap video ini bermanfaat buat kalian yang belum punya bisnis nggak masalah. Atau bahkan yang udah punya bisnis atau yang baru mau mulai bisnis. Ini cara anak jalanan untuk hire karyawan pertamanya.